Judul, Sahabat Sejadi di Tepi Sungai. Hutan rimba. Pagi di hutan pagi itu, hutan rimba terasa tenang dan sejuk. Sinar matahari menembus di antara pepohonan tinggi, sementara burung-burung bernyanyi menyambut hari baru. Di tepi sungai yang jernih, 4 sahabat kecil memulai petualangan mereka. Ada Syahdan, anak laki-laki yang pemberani dan suka menolong. Ada Aisyah, gadis ceria yang selalu ingin tahu. Ada Ucil, monyet kecil yang lincah dan usil. Dan si gorila besar berhati lembut, Gogo. Mereka berjalan bersama di pinggir sungai, menikmati udara pagi dan suara alam yang damai. Menemukan buah-buahan, tiba-tiba Aisyah menunjuk ke arah pepohonan dekat sungai. Syahdan, lihat. Banyak buah segar yang jatuh ke tanah. Serunya gembira. Syahdan tersenyum lebar, wah, mantap. Ada mangga, pepaya, bahkan semangka. Mereka pun berlari kecil, mengumpulkan buah-buahan yang jatuh. Ucil paling bersemangat. Ia melompat ke sana kemari, sambil tertawa riang. Gogo berjalan santai, membawa beberapa buah besar di kedua tangannya. Semua tampak bahagia menikmati hasil petualangan pagi itu. Ucil di tepi sungai tak jauh dari mereka. Ucil melihat satu buah berwarna merah cerah mengapung di sungai. Hehehe, itu pasti paling manis, katanya sambil melompat ke atas batu besar dekat air. Syahdan mengingatkan, hati-hati, Cil, licin itu. Tapi Ucil tetap nekat. Ia membungkuk, mencoba meraih buah itu dengan tangannya. Seekor buaya besar muncul dari dalam air dengan mulut terbuka lebar. Ucil terkejut dan hampir jatuh ke sungai. Ucil, awas! Teriak Aisyah dan Syahdan bersamaan. Buaya itu menggeram, matanya tajam menatap mangsanya. Ucil gemetar, tak tahu harus lari kemana. Air berputar deras, ketegangan terasa di udara. Namun dalam hitungan detik, Gogo melompat menolong Dewa. Gogo melompat ke sungai tanpa ragu sedikit pun. Air bergolak keras ketika tubuh besar Gogo menghantam permukaan air. Dengan suara menggelegar, Gogo berteriak, berhenti, buaya, jangan ganggu sahabatku. Gogo menghadang buaya itu dengan tangannya yang kuat. Buaya mencoba menggigit, tapi Gogo menangkis dan mendorongnya. Air terciprat kemana-mana, pertarungan hebat terjadi di tengah sungai. Dari tepi, Syahdan dan Aisyah berteriak menyemangati, ayo Gogo, kau bisa. Buaya kalah dan kabur dengan satu dorongan kuat. Gogo mendorong tubuh buaya hingga terpental ke darat. Buaya itu terguling, menggeram kesal, lalu kabur masuk ke semak-semak. Semua terdiam beberapa detik, air sungai mulai tenang kembali. Ucil masih terengah-engah, matanya berkaca-kaca. Terima kasih, Gogo, ucap Ucil pelan. Gogo tersenyum hangat, menepuk kepala Ucil dengan lembut. Kita semua keluarga, sahabat harus saling menjaga, katanya tenang. Kembali ceria, suasana kembali cerah. Aisyah dan Syahdan menghampiri mereka dengan wajah lega. Terima kasih, Gogo, kau luar biasa, kata Syahdan. Aisyah menambahkan, kalau nggak ada kamu, entah apa jadinya Ucil. Gogo hanya tertawa kecil, sementara Ucil menggaruk kepala sambil malu. Hehe, aku janji nggak sembarangan lagi deh. Mereka pun tertawa bersama. Setelah itu, mereka melanjutkan kegiatan memetik dan mengupas buah. Suasana berubah jadi hangat dan menyenangkan. Menikmati buah bersama di tepi sungai yang tenang, mereka duduk melingkar di atas daun besar. Syahdan memotong semangka, Aisyah menata potongan buah, Ucil sibuk mengupas pisang, dan Gogo duduk sambil tersenyum. Tawa mereka terdengar bersahut-sahutan, berpadu dengan suara alam. Matahari sore mulai turun perlahan, cahayanya keemasan memantul di air sungai. 4 sahabat itu makan bersama dalam kebahagiaan dan rasa syukur. Pesan penutup hari itu menjadi kenangan yang tak akan mereka lupakan. Bukan hanya karena mereka selamat dari bahaya, tapi karena mereka belajar arti persahabatan yang sejati. Pesan moral sahabat sejati bukan hanya hadir saat senang, tapi juga berani melindungi di saat sulit. Karena sahabat sejati adalah keluarga yang kita pilih sendiri.